Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya, Fatih Ahmad Hilmi, akan memulai untuk mereview jurnal. Kali ini jurnal yang akan saya review berjudul Islamic Praying Change Stress and Related Hormones and Gain. Jadi jurnal ini tuh meneliti tentang ibadah atau sholatnya dalam orang Islam itu bisa mengubah stres. Penelitian ini ya menguji dari segi hormon dan gen. Penelitian ini diteliti oleh Wahid Sobhani, Ehsan Mokari Musnadi, dan teman-temannya. Dan jurnal ini diupload di Journal of Medicine and Life, volume ke-15, isu keempat pada bulan April tahun 2022. Untuk doanya bisa dilihat di PPT yang saya share ini ya. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui efek biologis dari praktek sholat atau namas ya. Karena ini jurnal dari Iran, jadi mereka ya namas itu bahasa Persianya sholat. Nah, praktik sholat ini itu diukur efek biologisnya untuk mengetahui faktor-faktor terkait stres, termasuk dalam segi hormonal atau ekspresi gen. Nah, yang diukur dalam penelitian itu kadar kortisol, kadar alfa amilase, dan ekspresi gen IL-6 dan BDNF. Kadar kortisol itu yang seperti kita tahu biasanya yaitu ya kelenjar apa namanya hormon hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal ya, yang mana hormon ini tuh yang merespon akan stresnya tubuh. Lalu kadar apa alfa amilase itu ya sebuah enzim yang diproduksi oleh air apa oleh ludah dan pankreas enzim ini. Nah, enzim ini sering digunakan sebagai penanda stres pada sistem saraf otonom. Kemudian kalau kita apa pada bagian saraf kita sedang simpatis, nah alfa amilase ini cenderung tinggi. Lalu ekspresi gen IL-6 dan BDNF itu brain defense and neurotropic factor. Jadi gen IL-6 dan BDNF itu ya gen-gen yang merespon sistem imun. Nah, hipotesa pada jurnal ini yaitu sholat memiliki efek yang signifikan pada penanda biologi stres, termasuk aktivitas dalam sumbu HPA dan SAM, serta perubahan terekspresi gen IL-6 dan BDNF. HPA ya hipotalamus pituitari adrenal, itu ya kelenjar-kelenjar yang menciptakan hormon-hormon kortisol gitu. Nah, yang mendefinisikan latar belakang dari jurnal ini yaitu sholat adalah sebagai suatu praktek fisik, mental dan spiritual yang mana melibatkan berbagai postur tubuh dan pengulangan frasa tertentu yang dilakukan sebagai bentuk ibadah pada Tuhan di antara umat muslim. Jadi peneliti menilai sholat ya sebuah praktek fisik, apa fisik, mental dan spiritual. Yang mana di sana ada gerakan, terus ada perasaan-perasaan kebatinan gitu, seperti itu. Yang mana ibadah ini ya secara Islam yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, sholat yang dilakukan 5 kali sehari ini pada waktu-waktu tertentu dan dianggap dapat meningkatkan kondisi fisik, mental, dan psikologis seseorang. Jadi nanti yang akan diteliti itu ya sholat kita sehari-hari. Di prosedur ya. Nah, di metode penelitian, partisipan di sini ada 83 individu yang secara rutin melakukan sholat. 83 individu ini dibagi menjadi 47 laki-laki, yang mana laki-lakinya bro.
berusia 44 sampai 14 tahun dan 36 perempuan yang mana berusia 34 sampai 9 tahun. Ya, dalam pengambilan individu atau pengambilan partisipan ini itu dilakukan seleksi yang mana seleksinya ada termasuk orang yang melakukan praktek sholat ya dan tidak memiliki penyakit sistemik, juga tidak menggunakan obat-obatan psikiater dan kurangnya olahraga rutin. Nah, dalam pengambilan sampel yang diuji nanti itu ya sampel saliva atau air liur kita. Air liur bukan kita partisipan, ya. Air liur partisipan. Itu diambil sebelum dan setelah sholat. Yang mana air liur ini digunakan untuk mengukur kadar kortisol, kadar alfa amilase dan ekspresi gen IL-6 dan BDNF. Nah, analisis datanya menggunakan sistem dua way mix model ANOVA dan peer test dengan SPSS versi 23. Dengan prosedur dan uji statistik. Para peneliti di sini itu mulai menguji para partisipan pada waktu 10 sampai 15.00. Para relawan atau partisipan diminta untuk tidak makan dan minum sebelum memulai tes dan berwudu sebelum memulai sholat. Sampel air liur yang diambil sebelum dan sesudah sholat adalah 0,5 ml. Nah, jadi mulai pengujian itu jam 10 sampai 15 ya. Jadi kemungkinan kalau kita menuju ke sholat wajib ya duhur dan asar nanti. Nah, pengukuran di sini itu dibagi menjadi tiga kriteria. Yang pertama ketika mengukur kadar kortisol, para partisipan atau para relawan dibagi menjadi tiga kelompok. Yang mana ada kelompok yang kadar kortisolnya kurang, kadar kortisolnya normal, dan kadar kortisolnya lebih. Apa kekurangan pengukuran kortisol di sini yaitu kurang itu kurang dari 5 mililiter. Normal itu ya 5 sampai 15 mililiter dan lebih itu lebih dari 15 mililiter. Nah, kelompok apa? Pengukuran yang kedua itu mengukur alfa amilase yang mana membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok yang alfa amilasenya lebih dan kelompok yang alfa amilasenya kurang. Lebih kurangnya sekitar 1.000 unit per liter saliva. Nah, untuk pengukuran ekspresi gen IL dan BDNF di sini tuh hanya mengambil 11 partisipan yang mana pengukurannya itu menggunakan perhitungan dengan membandingkan dengan gen GAPTH dan CT. GAPTH CT. Hasil yang didapat ketika setelah melakukan penelitian ya. Hasil pertama yaitu kadar kortisol pada kelompok dengan kadar kortisol di bawah 5 mililiter itu terjadi peningkatan yang signifikan setelah sholat. Nah, sedangkan pada kelompok yang di atas 15 mililiter itu terjadi penurunan yang signifikan setelah sholat. Namun pada kelompok yang kortisolnya normal atau kortisolnya berada di 5 sampai 15 mililiter itu tidak ada perubahan pada perubahan kadar kortisol yang signifikan. Yang kedua ada kadar alfa amilase pada kelompok yang kadar alfa amilasenya lebih dari 1.000 liter itu terjadi peningkatan yang signifikan setelah sholat. Dan untuk ekspresi gen BDNF, itu ekspresi gen BDNF-nya menurun secara signifikan setelah sholat. Namun ekspresi gen IL-6-nya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, di sini saya melangsungkan tabel hasilnya ya. Yang bisa dilihat yang paling besar ini ketika kortisol dan pengukuran kortisol. Jadi dibagi menjadi tiga kelompok. Kita bisa melihatnya bahwa
yang merah itu setelah sholat after namas ya sholat. Jadi yang kurang dari 5 mililiter dia naik. Yang merah naik. Kalau yang normal dia naik tapi cuma sedikit. Makanya tidak bisa disebut signifikan. Dan yang lebih dari 15 mililiter dia turun. Setelah sholat kadar kortisolnya turun. Dan turunnya turun jauh. Jadi bisa kita katakan signifikan. Begitu juga yang lainnya ya. Yang alfa amilase dan apa BDNF-nya. Nah, jadi sholat dalam penilaian ini, sholat itu dianggap sebagai bentuk latihan fisik dan meditasi yang dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Prosesnya itu penyeimbangan dalam hormon dan gen dapat ditunjukkan dengan hasil yang didapat tadi, bahwa kortisol bisa seimbang ya. Orang yang kortisolnya kurang jadi naik, orang yang kelebihan kortisol jadi turun. Nah, kekurangan kortisol di jurnal ini itu dikatakan bahwa ketika kadar kortisol kurang, itu bisa dikatakan orang yang sedang pada stres yang fase kronis. Jadi stresnya sudah terlalu lama gitu itu. Makanya kadar kortisolnya menurun sangat jauh, menurun jauh. Nah, orang yang kortisolnya naik itu dikatakan ya ini stres stres akut lah. Jadi stres yang baru-baru. Nah, penelitian ini juga memiliki keterbatasan, yaitu tidak adanya kelompok kontrol yang tidak melakukan sholat Jumat. Jadi yang diteliti dari tadi kan kelompoknya ya kelompok yang sholat, sholat jadi apa? Eh, dan melakukan sholat bukan Jumat dan jumlah keliru ngomong. Melakukan sholat. Jadi belum adanya penelitian ya perbandingan lah antara orang yang sholat dan orang yang tidak sholat. Nah, kesimpulan dari jurnal ini yaitu sholat memiliki peran penting dalam memodulasi respon stres dan dapat berkontribusi dalam kesejahteraan mental. Mirip dengan yang diamati pada praktek-praktek meditasi lainnya. Nah, uniknya di sini praktek yang dijelaskan dalam jurnal itu mengutip ada dalam praktek yoga. Nah, praktek yoga yang dikutip itu yoganya sekitar 15 sampai 30 menit. Sedangkan sholat yang dilakukan dalam jurnal ini itu hanya kurang dari 5 menit. Jadi dapat dibandingkan, ya peneliti membandingkan bahwa 15 menit yoga itu hasilnya sama seperti 5 menit kita sholat. Lalu di jurnal ini ya juga mempunyai keterbatasan dan keterbatasan ini membuka jalan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai hubungan antara praktek spiritual dan kesehatan mental. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa ya gerakan-gerakan sholat kita itu sebuah terapi sebetulnya. Gerakan-gerakan sholat kita ini ya mulai dari berdirinya, gerakannya, bacaan kita. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran kan kita otomatis memproduksi air liur tadi. Nah, air liur ini yang membantu untuk menurunkan kadar-kadar kortisol seperti tadi. Ya, sekian penjelasan review saya. Kita bertemu lagi di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Oke. Ambil sini atau ini? Iso. Iya, gue lupa juga malah.